Selamat malam Bapak Ibu, jemaat dan para pendengar peserta ibadah pray and worship secara online maupun offline atau yang berada hadir di sini. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kitab Keluaran Exodus, Saudara, kita tahu bahwa ini adalah peristiwa pembebasan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Kita akan melihat Keluaran pasal 1 ayat 12 sampai 14. Saya akan membacakan bagi saudara. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Israel memaksa orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Tema khotbah sore hari ini kalau saudara melihat di status saya maupun diumumkan di saudara yang mau mengumumkan juga boleh ya, setiap Rebu Minggu di-share di status saudara supaya menjadi promo alat penginjilan, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan melalui status kita ya. Judulnya adalah penderitaan karena perbudakan. Nah, memang tidak semua perbudakan menghasilkan penderitaan. Ada perbudakan-perbudakan yang halus, yang menyenangkan, tetapi saudara semakin berat dosa yang memperbudak, semakin besar dosa, jenis dosa yang memperbudak kita, itu akan semakin berat penderitaannya. Nah, saudara-saudaraku, sesungguhnya perbudakan apapun dimulai dengan sesuatu yang biasanya adalah hal yang baik. Ya, biasanya hal-hal yang baik. Awalnya adalah hal yang baik. Namun di tengah perjalanan kita melakukan hal-hal yang baik itu, yang kita pikir baik, itu ternyata kita akhirnya tidak dapat dipisahkan dengan hal itu. Atau istilahnya kita mengalami kebergantungan. Ya, apa saja sesungguhnya yang baik bisa memperbudak kita. Jangan dicontoh ini, saya sendiri sejak SMP itu saya sudah merokok. Ya. Awalnya sebetulnya niat saya bukan merokok, karena merokok itu kalau saudara baru memulai merokok, itu enggak enak, batuk, pahit, enggak ada enak-enaknya, getir ya. Awalnya jadi saya hanya merokok itu karena berteman, karena teman-teman saya merokok, grup musik saya merokok, saya ikut merokok. Awalnya berteman, itu sesuatu yang baik, tujuan yang wajar-wajar saya. Tetapi lama-lama saudara-saudara sampai saya masuk SMA, ganti teman pun akhirnya saya tetap tidak bisa berpisah dengan merokok. Ketika dalam perjalanan sekolah saya dari rumah ke sekolah itu kira-kira 1 jam. 1 jam itu ngapain saya di bis? Akhirnya kalau naik bis kota, kalau bis sekolah saya tidak berani merokok. Ya. Tapi kalau berada di bis kota sendirian, tidak ada kerjaan, tidak ada teman, saya merokok. Nah, setiap punya duit. Setiap punya duit saya kumpulkan bukan menabung tetapi untuk menabung supaya dapat beli rokok. Putarannya seperti itu, saudara-saudara. Ya, awalnya hal-hal yang biasa. Demikian saudara, mungkin minum alkohol. Saya ketika berenang di Jakarta, selesai renang biasanya saya juga diajak minum minuman yang beralkohol yang enak sekali ya, saya pernah cerita. Untungnya saya tidak kebablasan dan saya tidak kuat beli. Ya. Kalau kuat beli mungkin saya jadi beli sendiri dan tidak bisa berhenti. Jadi sesungguhnya awalnya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Tetapi kemudian akan bisa menjadi hal-hal yang baik dan biasa saja itu bisa menjadi hal yang akhirnya memperbudak kita. Edward T. Welch, ya penulis tentang perbudakan ya, perbudakan dosa maksudnya. Dia menulis demikian, saudara. Jenis keinginan yang ketiga terjadi seiring dengan penggunaan narkoba, ini yang berat-berat ini ya, atau alkohol yang berat setiap hari dan merupakan akibat dari ketergantungan jasmani terhadap zat adiktif itu.
Jika tubuh sudah menjadi terbiasa dengan narkoba, sekali lagi ya, jika tubuh menjadi terbiasa dengan narkoba atau alkohol atau rokok atau apapun, pornografi atau yang lain, maka tubuh secara bertahap akan mulai percaya bahwa narkoba atau rokok atau pornografi dan yang lain-lainnya merupakan kebutuhan normal atau bisa berfungsi secara optimal. Aku itu bisa berpikir itu kalau ngerokok. Awalnya enggak. Kalau benar-benar orang bisa mikir hanya karena ngerokok, ya ilmuwan-ilmuwan itu mestinya pada ngerokok semua. Karena mereka mikir, saya bikin khotbah mestinya harus ngerokok ya. Karena saya harus punya ide. Tetapi ternyata ya enggak ngerokok ya bisa juga. Tetapi tubuh menjadi percaya, masalahnya gitu. Tubuh kita itu menjadi percaya tanpa merokok, tanpa kopi. Ya. Kalau pornografi tanpa melihat film porno, aku enggak bisa melakukan hubungan seks dan sebagainya. Semuanya awalnya biasa, tetapi akhirnya menjadi tubuh kita mengalami kebergantungan. Aku kalau enggak melakukan itu enggak bisa. Nah, akhirnya seperti itu. Ya, kita jadi kebergantungan baik yang ringan dari kopi dan sebagainya. Kopi itu memang tidak masalah kalau kita kebergantungan masih kelihatannya wajar-wajar. Tetapi ketika nanti saudara punya hipertensi, punya penyakit mah, aku nek ra ngopi terus ya mahnya bisa kena, hipertensinya kena dan sebagainya. Akhirnya terkena stroke karena tidak bisa menghentikan. Ya, bersyukur saudara-saudara kalau saya pusing tidak bisa mikir itu kalau nggak punya uang, itu aja ya. Jadi kalau khotbahnya menjelang tanggal tua itu rotok makin ngaco-ngaco. Kalau ini tanggal muda, mudah-mudahan masih jernih ya, masih bisa mikir. Saya lanjutkan kutipan Edward T. Welch. Dia menulis lagi demikian saudara. Mereka merasa tidak dapat melepaskan diri dan terus bertahan meskipun perilaku kecanduan itu hanya memberikan sedikit kesenangan dan banyak penderitaan. Mereka merasa seolah-olah berada di dalam ikatan. Para pecandu merasa tidak dapat mengendalikan diri, diperbudak, terjepit dan tidak memiliki pengharapan untuk lolos atau melepaskan diri. Sesuatu atau seseorang selain Allah yang hidup mengendalikan mereka serta memberitahu mereka bagaimana mereka harus hidup dan berpikir. Ya, jadi tadi di situ saya garis para pecandu merasa tidak dapat mengendalikan diri, diperbudak, terjepit dan tidak memiliki pengharapan. Gak bisa aku, gak bisa. Itu sebenarnya tipuan. Kecanduan itu menipu. Gak bisa aku berhenti, bisa. Ya bisa, akhirnya saya sendiri sebagai satu bukti saya bisa berhenti kok merokok. Sekian tahun ya memang tidak mungkin tidak selama saudara-saudara yang mungkin merokok sejak muda sampai tua. Tetapi dalam proses saya merokok saya sudah menikmati ya. Rokok-rokok yang dari yang ringan, gudang garam, jarum sampai yang redup berat bentul ya. Sudah menikmati saya. Nah sekarang kita akan melihat saudara-saudara, apa sih penderitaan orang-orang yang diperbudak itu. Jadi perbudakan ini kompleks loh saudara, tidak hanya yang bentuk, yang kayak minggu lalu saya sampaikan drama Korea itu juga bisa memperbudak. Kalau aku enggak nonton rasanya enggak bisa, harus nonton. Ya, drakor, sinetron. Saya pun kemarin beberapa hari lalu enggak sengaja saudara. Minggu malam itu saya biasanya santai setelah persiapan khotbah hari malam minggu itu biasanya sampai jam 2, jam 3 dini hari. Terus habis itu tidur hanya 1 jam, 2 jam melayani khotbah pagi. Selesai khotbah pagi sarapan, istirahat sebentar, bikin khotbah sore. Sampai biasanya jam 5 ibadah itu jam 4 baru selesai ya. Selesai itu langsung melayani ibadah. Minggu sore itu saya biasanya memberi upah pada diri saya sendiri, memberi upahnya dengan apa? Santai. Saya muter film, kadang-kadang nonton film. Nah, kebetulan film yang saya tonton itu saya pikir itu saya pilih laga. Nah, kalau udah komedi biasanya saya sukanya gitu. Ternyata itu Korea, berseri-seri saudara, bagus ceritanya. Waduh. Tapi setelah saya nyadari, loh ini kok aku mulai diperbudak.
Kok enggak sampai selesai, akhirnya saya merasa membuang sekian jam. Loh, lah aku ini belum membaca buku-buku teologi, buku-buku yang untuk hari Minggu, hari Rabu. Loh, ini aku kok belum baca, malah lihat drakor. Akhirnya saudara, ini harus saya hentikan. Nah, bersyukur saudara kalau kita mau masuk jebakan perbudakan itu dan kita sadar. Sebetulnya tidak ada salahnya drama Korea, apa sih salahnya. Tetapi yang jangan lupa saudara-saudara, ketika kita diperbudak apapun itu masalahnya waktu-waktu itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk belajar, untuk latihan, untuk berdoa, untuk melayani. Ya, melayani kan saudara bisa WA teman-teman saudara yang saat ini sedang sakit. Kita tidak sempat, padahal kita tidak mau mikir. Ya, kita tidak bisa berkunjung kepada saudara-saudara sakit, tapi kita berkunjung via telepon sebetulnya kalau kita mau memikirkan. Nah, sebetulnya makanya penggunaan waktu itu menjadi tidak efektif. Perbudakan apapun yang paling halus, ya sampai yang paling berat itu sesungguhnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak baik. Nah, penderitaannya apa? Tadi sudah saya singgung, ini sudah masuk sebetulnya. Apa sih penderitaannya di dalam ayat 12 sampai 14 yang nats yang kita baca? Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengolah tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang dan seterusnya. Orang Israel ketika diperbudak itu melakukan pekerjaan-pekerjaan sesungguhnya yang terlihat wajar loh saudara. Bekerja di padang, membuat batu bata, itu kan pekerjaan-pekerjaan yang bagus. Tetapi dalam konteks diperbudak, ya sesungguhnya walaupun saudara melihat televisi itu hal yang wajar. Saudara menggunakan HP, kita menggunakan HP itu sesuatu yang wajar. Tetapi apa yang terjadi saudara? Budak itu di dalam Alkitab pada zaman dahulu itu adalah aset ekonomi. Jadi itu seperti punya kerbau, punya sapi, punya kuda. Untuk narik pedati, untuk ngeluku sawah, ya, dan sebagainya. Upahnya murah, ekonomis, ya, faktor ekonomis. Jadi kerjanya berat, tidak dibayar, cuma makan tok. Bahkan kalau sudah kita tidak cocok dijual boleh itu budak. Nah jadi saudara-saudara, bagi pemilik budak itu menyenangkan, tetapi bagi si budak kerja keras sebagai kuda, tetapi upahnya tidak seberapa, tidak seimbang, jauh sekali, bukan hanya tidak seimbang, jauh sekali, seperti binatang saudara-saudara. Nah oleh karena itu penderitaan pertama orang yang diperbudak dari yang simpel dulu sudah menjadi, tadi sudah saya singgung, menjadi tidak produktif. Ya, perbudakan pertama itu menyebabkan apa? Saya dan saudara menjadi orang yang sesungguhnya bisa melakukan banyak hal, bisa mencapai ini dan itu, banyak prestasi, walaupun bukan prestasi nasional dunia, tetapi berprestasi bagi hidup kita sendiri, bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita sendiri. Kalau kita bisa membebaskan diri dari berbagai perbudakan. Ya. Yang perlu kita memahami itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi tidak produktif. Waktu kecil, saya tidak seperti anak-anak lain, saudara, pulang sekolah jalan kaki. Ya, walau zaman dulu kan orang naik sepeda itu sudah luar biasa kalau anak SD. Saya pulang kaki, naik andong, saudara, keren ya. Naik andong, jalan kaki itu tidak berkelas. Tapi saya naik andong numpang nunut di belakang, di bagian tempat pakanan palungan, menggupakan kuda. Pakan kuda itu saudara, di situ saya ya dekat dengan makanan kuda, sisa-sisanya ada bekatul atau katil, ada rendeng atau daun kacang tanah ya. Makanannya itu biasanya dioplos kalau di Solo ya. Makanya saya tahu kuda itu kerjanya keras saudara-saudara. Ya narik, enggak tahu muatannya. Kalau andong zaman dulu enggak seperti sekarang yang dimuati 1-2 orang jalan. Kalau dulu nunggu penuh baru jalan. Ya kayak omrengan zaman sekarang ya. Nah, nunggu penuh baru jalan saudara-saudara.
Tapi upahnya apa? Ya katul sama rendeng itu. Daun kacang aja, mangan tok. Sudah, itu aja. Ya. Jadi tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu pendeta John Maxwell berkata, saudara, orang berhasil dan gagal itu tidak mempunyai banyak perbedaan dalam kemampuan mereka. Mereka berbeda dalam keinginan untuk meraih potensi mereka. Nah, meraih potensi ini saudara-saudara hampir tidak mungkin ketika kita diperbudak apapun. Kalau kita ada perbudakan lain, saudara, tidak mungkin kita mencapai potensi kita. Sesungguhnya kalau saya dan saudara itu mestinya kalau pelompat tinggi bisa melompat 1,5 meter. Tetapi karena kita jarang latihan, mungkin karena banyak gadgetan, lompatannya hanya 1 meter lebih 1/4. Yang 1/4 tidak sanggup, karena apa? Kurang latihan. Jadi kita itu bisa mencapai potensi yang luar biasa, saudara-saudara. Sayangnya kita banyak membuang waktu-waktu yang tidak berguna. Ya. Walter Alvarez, profesor di Departemen Ilmu Bumi dan Planet di Universitas California atau Berkeley, dia paling dikenal dengan teorinya bahwa dinosaurus terbunuh oleh tabrakan asteroid. Nah, itu penemu teorinya adalah Walter Alvarez. Dia berkata demikian, saudara-saudara. Jauh lebih baik letih karena bekerja daripada letih karena menganggur. Jangan melewatkan hidup dengan kegelisahan berpangku tangan dan menunggu nasib mujur datang. Berbuatlah sesuatu yang dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik dan bermakna. Hidup yang menjadi lebih baik dan bermakna itu tidak mungkin kalau kita terlalu banyak waktu santainya, saudara-saudara. Ya makanya anak-anak muda, saya sering berpesan ya, kalian kalau pengen hidupnya besok itu pensiun itu benar-benar santai, menikmati masa tua, kerja kerasnya sekarang. Tapi banyak anak-anak muda sekarang itu kayak orang-orang tua, kayak pensiunan, sudah menikmati padahal masih muda. Kok sudah menikmati hidup kayak pensiunan? Harusnya masih muda itu saudara kerja keras. Nanti supaya saat pensiun itu saudara santai. Tinggal menikmati kehidupan, mengunjungi anak, jalan-jalan ke luar negeri kalau bisa ya, melayani, mestinya sambil melayani Tuhan ya, dan seterusnya. Bukan setelah tua masih kerja keras mati-matian cari banting tulang. Nah, jangan dibalik. Makanya anak-anak muda jangan dibiarkan. Aku itu kalau bermain-main masa mudaku, terlalu menikmati hidup, ada yang tidak beres. Mestinya mikirnya gitu. Karena saudara itu masa produktif. Ya, masanya saudara mempersiapkan, menggali kemampuan saudara maksimal, semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Jadi nanti saudara-saudaraku, saudara hidup saudara itu nanti menjadi lebih bermakna, lebih baik, lebih bermakna. Orang-orang yang berhasil, saya walaupun tidak ngomong itu kaya ya saudara. Yang saya kutip tadi, Walter Alvarez itu tadi ilmuwan. Ilmuwan gitu kan, Einstein dan sebagainya. Saudara tahu mereka berjuang terus menerus, tidak seperti orang-orang lain. Mereka bersantai, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Sedangkan para ilmuwan itu terus melakukan penelitian, belajar, meneliti lagi, dipraktekkan, teliti lagi, terus tidak henti-hentinya, saudara. Ya kita tidak harus jadi ilmuwan, saudara. Tetapi mari kita mengoptimalkan. Jadilah tri yang seharusnya dia bisa mencapai sesuatu. Kalau anak saya Eldo, jadilah Eldo yang dirancang Tuhan. Pasti dirancang Tuhan itu katanya setiap orang itu kan terjadi oleh karena kalau sperma dari orang tua itu jutaan sperma yang mencapai sel telur bukan yang itu, jadinya bukan Eldo. Kok yang jadi yang itu? Nah jadi itu pemenang katanya sejak dari jadi bayi aja sudah pemenang. Anak-anak setiap kita semuanya, kita adalah pemenang, makanya kan gitu. Yang baru motivator itu seringkali berbicara, kita yang pemenang. Saudara kalau yang membuahi telur itu bukan sperma yang itu, jadinya bukan saudara. Ya, ada satu yang unggul yang mencapai sel telur. Nah, demikian pula saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Setelah lahir katanya kita terbentuk jadi pemenang, terus
Pemenang kayak apa profilnya pemenang ini gitu loh masalahnya. Kok pada lembek, ya, tidak ada gairah, ya disebut bermalas-malasan hanya menikmati hidup sebelum saatnya menikmati. Ya, saatnya saya dan saudara berjuang malah sudah menikmati. Contohnya kalau orang mati itu kan katanya kita orang Kristen beristirahat dalam damai. Nah, saya melihat orang Kristen masih hidup sudah pada beristirahat. Sudah pada tidak pelayanan, sudah santai, belum mati sudah beristirahat. Terus matinya apa disebut? Tidak hanya mati, hidupnya juga sudah masih hidup sudah beristirahat. Belum mati juga sudah beristirahat. Ya. Kerugian yang kedua, saudara, penderitaan kedua di dalam ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak. Dan berkembang mereka. Sebetulnya orang Israel itu diberkati keturunan yang luar biasa. Anak cucu itu kalau di Alkitab itu sebenarnya berkat besar. Diberkatilah anak cucunya ya. Orang punya anak, punya cucu itu makanya Hana itu berdoa tidak punya anak itu nangis. Anak itu bagi mereka itu berkat besar, aset yang meneruskan kekayaan nama besar orang tua nanti. Yang diharapkan akan meneruskan nama besarnya orang tua itu anak. Ya, sebenarnya mereka memiliki berkat yang luar biasa atau kalau saya bahasakan modern punya potensi yang luar biasa besar. Ya, bangsa Israel itu meskipun diperbudak punya potensi besar, tapi tidak menghasilkan sesuatu yang sepadan karena diperbudak. Kita ini sebetulnya seringkali orang-orang Kristen tuh setelah menerima Roh Kudus, dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi, sebetulnya kita memiliki potensi yang sangat besar. Tetapi hasilnya seringkali kok tidak memadai. Itu kerugiannya, penderitaannya. Sebenarnya kalau saudara ndang sadar itu penderitaan karena kita tidak optimal ya. Kita punya kemampuan yang sesungguhnya besar, tetapi hasilnya tidak optimal. Budak itu sesungguhnya saudara-saudara bahkan turun derajatnya. Tadi kan saya katakan bahkan seperti kuda, sapi, kerbau, unta yang bisa dijual. Dicambuin tidak apa-apa, dibunuh juga tidak apa-apa. Orang yang beli sapi kan saudara dituntut polisi tidak ada. Zaman dulu buluh budak juga tidak apa-apa. Tidak ada yang dituntut. Zaman dulu. Jadi budak itu sesungguhnya saudara kalau kita menyadari siapapun kita, makanya ini harus menjadi paradigma kita. Aku itu diperbudak sesuatu, sebenarnya saya itu merosot nilainya, martabatnya menjadi merosot. Ya. Seharusnya saudara tinggi, tapi karena apapun yang sedang memperbudak kita menurunkan kita, saudara derajatnya, nilainya menjadi merosot. Di dalam Daniel 4 ayat 32, seorang raja Nebukadnezar, cerita yang terkenal, ya, karena kesombongannya, nah, cirinya kan dosa, perbudakan itu kan juga sama ya, perbudakan dosa. Dosa itu kan menurunkan derajat. Jadi, seorang raja di dalam Daniel pasal 4 itu sampai dikatakan rambutnya panjang seperti burung raja wali dan kukunya seperti kuku burung. Rambutnya saudara, dan dia merangkak kayak binatang. Gara-gara apa? Sebuah dosa kesombongan. Ini sebuah dosa kesombongan yang halus, menyebabkan seorang raja yang mulia berperilaku kayak binatang, martabatnya turun, saudara-saudara. Nah, saya pernah cerita saudara yang di sawah besar pelayanan saya di Kaligawe, Gang 10 itu. Sawah besar Gang 10, mudah-mudahan sekarang sudah tidak seperti itu ya. Dulu di situ banyak pemabuk. Jam 10 saya keluar karena depan saya itu beberapa orang pemabuk, saya bertetangga, saya berusaha menarik, sempat di antara mereka ada yang ke gereja 2 orang. Karena mereka senang main musik ya saya ajak. Saya kadang-kadang ikut turun di situ, mereka nyanyi-nyanyi, tak gitari, gantian gitar, terus mereka minum, saya enggak, cuma gitu. Nah biasanya mulai jam 10 minum, jam 1, setengah 2 dini hari itu sudah teler. Ya saya ronda, di sana ronda itu rutin ya sampai pagi, sampai jam 4 pagi ronda.
Saya keliling biasanya saya temukan sudah gemeletak, ada yang kakinya nyelup selokan ya karena selokannya tidak dalam seperti sini ya, selokannya cuma pendek, kecil-kecil, tapi itu saluran kotor, ya benar-benar selokan. Nah orang yang kecanduan itu kan sebetulnya turun derajatnya sampai sekelas selokan. Ketika dia sampai tidak sadarkan diri, nanti perbudakan kecanduan yang terus menerus itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, membawa kita kepada sampai turun ke level selokan, comberan. Nah, saya tertarik, tidak sengaja tadi nemu tulisannya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menulis begini, saudara. Bagi saya hanya 2 macam keningratan. Nah, ningrat ini saya ambil karena kan itu martabat yang tinggi ya bagi orang-orang dulu. Wah ini kalangan ningrat itu kan dianggap yang tinggi. Nah, bagi saya hanya ada 2 macam keningratan. Keningratan pikiran dan keningratan budi. Mirip sesungguhnya, tapi budi itu lebih banyak. Kalau orang Jawa dulu, sebenarnya budi itu ya pikiran. Tetapi lebih pikiran yang mempengaruhi tingkah laku, itu budi, kalau menurut saya. Tidak ada yang lebih gila dan bodoh menurut persepsi saya daripada melihat orang yang membanggakan asal usulnya keturunannya. Bapakku dulu gini, ibuku dulu gini, kami darah biru. Ya kayak kemarin tak pakai contoh, bapakku itu pahlawan. Mbahku dulu itu pahlawan. Kalau Raden Ajeng Kartini, wira penting. Malah dia berkata itu lebih gila dan bodoh. Cuma membanggakan bapaknya, nenek moyangnya, itu apa, itu gila dan bodoh. Yang ningrat, yang terpandang, orang yang terpandang benar itu adalah terlihat dari pikiran-pikirannya. Nah kalau pikiran kita tidak biasa diasah, ya, kita nontonnya sinetron aja. Kita cuma hiburan, terus ketawa ke TV, hiburan-hiburan yang tidak jelas. Boleh loh ya, boleh, asal pada porsinya. Kayak tadi saya cerita ya, ketika saya mungkin nanti selesai pelayanan ini juga saya santai biasanya. Setelah melayani firman Tuhan, saya memberi upah pada diri saya, tapi tidak lama-lama juga. Menikmati santai, nonton film yang lucu. Tapi ya sudah, setelah itu kerja lagi. Kalau terus-menerus ya jadi kecanduan. Ya. Nah, jadi keningratan menurut Raden Ajeng Kartini itu bukan orang Kristen. Ya, bukan anak Tuhan. Dia aja punya, ini kayak Roma 12 loh. Ya, jadi orang yang bertobat diperbaharui akal budimu. Ya, jadi harus ada pembaharuan akal budi. Saya tutup dengan kutipan Tony Land, ya, membahas tentang tulisan Athanasius. Dia menulis demikian, hanya Yesus Kristus yang ilahi yang dapat menyelamatkan kita. Tema ini dibahas dalam buku De Incarnatione Verbi. Athanasius diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan dari pihak Yahudi dan kafir bahwa inkarnasi dan penyalipan anak Allah tidak pantas dan mengurangi martabatnya. Athanasius menjawab bahwa inkarnasi dan salib justru pantas, tepat dan sangat wajar, sebab dunia yang diciptakan melalui Dia hanya dapat dipulihkan oleh Dia. Pemulihan ini tidak terjadi kecuali melalui salib. Jadi salib Athanasius dianggap orang Yahudi yang bukan percaya Yesus ya, bahwa memberitakan Yesus yang disalib itu, kalau benar Yesus itu Allah, itu mengurangi martabatnya, merendahkan martabat Allah. Athanasius Bapak Gereja menjawab, iya. Justru itu kita mestinya sadar Allah sudah direndahkan, merendahkan dan direndahkan martabatnya oleh manusia. Demi siapa? Saya dan saudara mengangkat martabat kita supaya naik, supaya terangkat. Kita dijadikan anak-anak Allah. Naik saudara. Status kita itu naik, diangkat. Tapi kemudian kita melalui perbudakan menurunkan level kita kembali, derajat kita lagi. Oleh karena itu saudara, mari kita meneliti diri kita masing-masing.
baik anak-anak muda, ya, baik yang di sini maupun di rumah, kita meneliti diri kita. Adakah sesuatu yang memperbudak? Perbudakan apapun bentuknya, kalau tidak dihentikan, itu akan memerosotkan kualitas hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak dapat mencapai potensi. Mungkin saya termasuk sudah potensional, Pak. Di sekolah saya potensi. Kalau saudara tidak ada memperbudak, lebih lagi potensinya. Lebih dari itu pasti. Ya, kalau kita tidak ada memperbudak. Oleh karena itu mari kita bersyukur Tuhan sudah mengangkat kita. Dia rela direndahkan menjadi manusia, disalib seperti mati sebagai penjahat supaya saya dan saudara terangkat. Tapi setelah terangkat jangan biarkan kita terhempas, merosot, direndahkan lagi martabat kita karena perbudakan-perbudakan dosa baik yang halus maupun dosa-dosa yang lumayan parah, ya, narkoba dan sebagainya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, yang